Saya beli saham di harga 29.000. Saya sudah minus 7%, cut loss atau tidak ya? Saya ada saham katanya mau bagi dividen gede, tapi kok harganya turun terus. Saham mantap, terus kira-kira saya take profit sekarang apa gimana ya? Saham sampah, turun aja lah sampai gocap. Jika Anda masih memikirkan hal-hal seperti ini, atau malah mungkin bertanya di forum, Pak, saya sebaiknya TP di berapa? Pak, sebaiknya saya cut loss atau tidak ya? Maka saya sarankan Anda stop terlebih dahulu untuk berinvestasi saham. Kenapa? Karena Anda belum menentukan tujuan Anda untuk berinvestasi saham. Dan tujuan investasi itu berbeda-beda untuk setiap tipe investor. Mau tahu investor saham ada tipe apa aja? Saksikan terus NZ Finance. Selamat datang kembali di Numontia Zephyr Finance, NZ Finance. Pada video kali ini, saya ingin membahas tipe investor saham. Topik kali ini sangat penting terutama bagi pemula, karena mereka harus menetapkan tujuannya terlebih dahulu sebelum mereka berinvestasi saham. Jadi Anda harus menentukan tipe investor yang cocok dengan Anda terlebih dahulu. Dengan kata lain, Anda harus mengenali diri Anda sendiri terlebih dahulu. Barulah kemudian Anda menentukan saham yang cocok dengan tipe Anda. Jangan terbalik. Anda sudah membeli suatu saham, tapi Anda tidak tahu target price Anda berapa. Anda mau take profit di berapa? Saya harus cut loss di berapa? Maka dari itu, penting untuk menentukan tipe investor terlebih dahulu sebelum Anda menentukan saham yang cocok dengan Anda. Selama hampir 4 tahun saya berkecimpung di pasar modal, saya menemukan ada 4 tipe investor saham. Apa aja tipe investor saham tersebut? Yang pertama adalah tipe investor yang tidur pun tetap dapat uang, tidur pun tetap dapat penghasilan, yaitu adalah passive investor. Sebutan lainnya kita bisa bilang dividen investor atau sleeping investor. Bagi dia, saham adalah tempat untuk mendapatkan pendapatan pasif. Dan tipe investor ini hanya menggunakan tombol buy. Idealnya, mereka tidak pernah menjual sahamnya. Mereka akan keep saham itu agar mereka tetap terus mendapatkan pendapatan pasif. Makanya holding periodnya adalah selamanya. Pilihan sahamnya jelas adalah saham-saham yang mempunyai dividen yield yang tinggi serta konsisten membagikan dividen selama periode waktu tertentu. Mereka tidak akan mempermasalahkan likuiditas saham karena mereka tidak akan pernah menjual saham ini. Metode investasi yang cocok untuk dividen investor adalah dollar cost averaging. Ini adalah suatu teknik membeli saham sedikit demi sedikit secara berkala. Strategi analisa yang biasa digunakan oleh dividen investor adalah analisa fundamental yang berbasiskan dividen. Misalkan dividen yield, dividen growth, konsistensi, payout ratio, serta dengan valuasi dividen discount model. Passive investor pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah imunitas terhadap market maker atau yang biasa disebut dengan bandar. Dividen investor akan selalu membeli saham tidak peduli berapapun harganya selama masih wajar. Dividen investor mempunyai fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Karena dividen yang biasa diterima oleh investor adalah dalam bentuk kas atau uang tunai, sehingga berikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Kemudian, kelemahannya tidak mendapatkan capital gain. Dividen investor tidak pernah menjual sahamnya, dan mereka selalu hold sahamnya selama mungkin. Switching cost yang tinggi. Biasanya saham-saham pilihan dividen investor bukanlah saham-saham yang liquid, sehingga apabila terjadi perubahan fundamental dalam laporan keuangan atau emiten tidak lagi membagikan dividen, maka dividen investor akan kesulitan menjual sahamnya. Banyak orang beranggapan bahwa cash adalah yang utama bagi mereka. Cash is king. Tetapi tidak demikian bagi dividen investor. Karena cash bukanlah sesuatu yang utama.
cash is prince atau pangeran, di mana pangkatnya di bawah raja. Bagi dividen investor, rajanya adalah cash flow. Cash flow is the king, atau aliran dana secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Mereka akan selalu berpikir bagaimana saya mendapatkan secara terus-menerus aliran dana saya, atau aliran kas saya. Dan mereka tidak memikirkan mengenai imbal hasil. Karena kita tidak dapat membelanjakan imbal hasil, tetapi kita dapat membelanjakan kas. Menurut petuah dari Warren Buffett, ketika kamu tidak dapat mencari cara untuk mendapatkan uang ketika Anda tertidur, maka Anda akan terus bekerja hingga kau meninggalkan dunia ini. Makanya, dividen investor akan selalu mencari cara untuk mendapatkan pendapatan pasif. Salah satunya dari saham yang membagikan dividen yang tinggi serta konsisten membagikan dividennya. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu adalah value investor. Bagi value investor, saham adalah tempat untuk berjual beli bisnis dan melihat saham sebagai suatu kepemilikan bisnis beserta nilai ke depannya. Mereka akan cenderung hold saham tersebut hingga mencapai fair value atau nilai wajar dan menjualnya pada saat euforia. Mereka juga disebut sebagai long-term swing trader, karena pada dasarnya trader adalah membeli sesuatu dan kemudian menjualnya. Value investor juga sama seperti itu, tetapi bedanya value investor melihat bisnis. Makanya mereka melihat saham sebagai tempat untuk berjual beli bisnis. Kemudian pilihan saham untuk value investor adalah saham-saham yang berkinerja keuangan baik dengan harga diskon atau harga di bawah fair value yang sudah mereka hitung. Value investor tidak akan mempermasalahkan dividen karena mereka bertujuan untuk mendapatkan capital gain yang besar. Saham sebaiknya juga memiliki likuiditas menengah ke atas. Nah, mereka ingin menjual saham tersebut jika harganya sudah mencapai fair value atau pada fase euforia. Metode investasi yang cocok untuk value investor adalah lump sum, atau kita bisa bilang all in. Namun kadang-kadang metode investasi lump sum juga terlalu beresiko. Maka dari itu bisa dengan partition buy sell. Misalkan mulai masuk awalnya dengan modal 25% cash. Kemudian ketika harga turun dari modal awal sebesar 25%, maka average down lagi 25%, dan seterusnya. Demikian juga ketika harganya sudah naik. Harganya naik mencapai fair value, maka take profit 25%. Kemudian harga naik di 125% fair value, take profit lagi 25%, dan seterusnya. Angka ini tidak pasti, karena strategi value investor masing-masing itu berbeda. Kemudian strategi analisa yang biasa digunakan oleh value investor adalah fundamental analisis yang berdasarkan harga ataupun nilai. Misalkan, price earning ratio, PER, price to book value, PBV, return on equity, ROE, return on asset, ROA. Dengan valuasi, economic value added, atau discounted cash flow, atau bisa juga dengan liquidation value. Yang sering dilupakan oleh value investor adalah yang ini, yang terakhir, yaitu penentuan timing ataupun katalis. Penentuan katalis ini penting karena dalam dunia investasi, katalis bisa disebut juga sesuatu yang mempercepat proses kenaikan harga saham. Value investor juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Ketenangan atas pilihan saham. Selama harganya masih di bawah fair value, mereka tidak akan takut pada pergerakan harga yang volatil. Karena mereka sudah mengetahui harga saham ini harusnya di berapa. Makanya dari sisi psikologis mereka harusnya lebih tenang. Kemudian yang kedua, ada sedikit atau tidak ada dividen, itu tidak masalah bagi mereka. Karena bagi sedikit dividen pun, mereka akan mendapatkan uang tunggu selama mereka memegang saham tersebut. Tidak bagi dividen pun, akan diberikan kepada book value, sehingga book value-nya meningkat. Maka fair value yang sudah mereka hitung akan lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Tapi value investor juga memiliki kelemahan, berharap kepada market maker. Makanya dalam membeli saham, value investor sangat
berharap kepada bandar untuk meningkatkan harga sahamnya agar mereka bisa menjualnya pada saat fair value. Kemudian kelemahan berikutnya adalah value trap. Ada kalanya saham-saham yang mereka pilih bukan murah berkualitas, tapi murah karena murahan. Maka dari itu, value investor sebaiknya hati-hati dan melakukan valuasi terhadap saham tersebut. Kemudian yang terakhir adalah high effort. Jadi ketika value investor sudah menjual saham tersebut di harga fair value, ataupun mungkin sudah masuk di fase euforia, value investor harus mulai lagi dari awal untuk menganalisa suatu saham yang mereka incar. Dan ada kalanya pada saat menganalisa, harga sahamnya malah naik. Makanya, kecepatan investor untuk menganalisa menjadi penting agar mereka tidak ketinggalan momen. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Dari Warren Buffett. Value investor akan merawat bibit pohon yang mereka tanam dari kecil hingga besar. Setelah besar, mereka akan menjualnya kepada trader. Makanya mereka akan memilih bibit-bibit yang bagus atau saham-saham yang bagus dengan harga murah agar mereka dapat menjualnya nanti pada fase euforia atau pada saat sudah menjadi pohon. Warren Buffett juga berkata, price is what you pay and value is what you get. Harga adalah sesuatu yang Anda bayar, tetapi nilai adalah sesuatu yang Anda dapatkan. Walaupun ada perusahaan yang buruk dan perusahaan yang baik, tidak ada yang namanya saham yang bagus. Yang ada adalah harga saham yang bagus, yang mungkin datang sebentar, kemudian pergi lagi. Maka dari itu, value investor sangat penting dalam menentukan timing mereka masuk. Karena ada saatnya harga saham akan diskon, dan pada saat itulah value investor dapat masuk. Dan ketika harganya sudah kembali normal, mereka dapat menjualnya. Pada jangka pendek, pasar merupakan mesin voting. Karena harga saham dapat bergerak naik turun, karena berita, karena rumor, bisa jadi sahamnya sedang trending, makanya banyak ditradingkan. Namun pada jangka panjang, market atau pasar adalah timbangan yang mengukur fundamental mereka berdasarkan market value atau nilai pasarnya. Ini adalah quote dari Benjamin Graham. In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.